Zaman sekarang, game sudah makin realistis dari segi grafis maupun gameplaynya. Misalnya ada Valorant, PUBG, Apex Legends, GTA 5, RDR 2, Genshin Impact, maksudnya Genshin Impact dan game-game lainnya. Nah, pasti kalian udah main kan beberapa games yang udah disebutin tadi, atau mungkin ada juga yang belum atau ingin bermain game-game tadi. Seperti yang kalian tahu bahwa game adalah suatu pekerjaan grafis dan tentunya membutuhkan komponen terutama GPU dan CPU yang mumpuni agar game-game tersebut dijalankan dengan nyaman dan lancar jaya. Semakin bagus gamenya, semakin berat juga gamenya. Semakin berat gamenya, semakin dibutuhkan pula komponen yang bisa mengangkut beratnya beban dari game tersebut. Salah satu komponen yang berperan penting itu adalah CPU. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pemula IT, dan di sini saya akan menyajikan beberapa rekomendasi CPU Kerehore tentunya yang masih sanggup untuk melakukan beberapa pekerjaan saat ini. Kita intro dulu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofari Gentara Putra di channel Pemula IT tentunya. Dan pada video kali ini saya akan menyajikan beberapa rekomendasi CPU Kerehore untuk pekerjaan-pekerjaan modern saat ini. Sebelum ke daftar CPU-nya, saya akan jelasin sedikit syarat atau hal-hal apa aja yang harus ada pada CPU tersebut agar bisa masuk ke dalam daftar rekomendasi. Pertama, memiliki performa yang masih bisa diandalkan pada saat ini, misalkan untuk bermain games ataupun editing video. Lalu yang kedua adalah memiliki harga yang sesuai dengan performanya. Jadi harganya tuh nggak terlalu overpriced di kelasnya. Yang ketiga adalah fitur dan teknologi yang tidak ketinggalan atau jadul. Yang keempat adalah spesifikasi yang mencukupi seperti jumlah core, thread, cache, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah penggunaan daya. Dan yang terakhir adalah stoknya banyak di marketplace tentunya. Oke teman-teman, langsung aja. Berikut adalah beberapa rekomendasi CPU Kerehore yang harganya sekitar 500 ribuan ke bawah lah. Jadi ya kalau kalian rakit PC dengan CPU ini kira-kira budgetnya 2 jutaan. Kenapa 500 ribuan? Karena agak sayang aja kalian beli CPU dengan harga 500 atau 600 ribuan ke atas, tapi dapatnya komponen jadul dan second. Oke, langsung saja sesuai urutannya. Dari posisi kelima, ada Intel Xeon E3 1220 V2 atau versi 2. Intel Xeon ini menggunakan soket LGA 1155 dengan codename Ivy Bridge atau generasi ketiga. Litografinya ada pada 22 nanometer. Lalu CPU ini mempunyai 4 core dan 4 threads. Lalu clock speednya ada pada 3,1 GHz. Lalu turbo boostnya ada pada 3,5 GHz. Untuk cache-nya 8 MB, tentu saja udah Intel Smart Cache, dan TDP-nya ada di 69 watt. Kelebihan dari CPU ini adalah harganya yang lebih terjangkau dari saudaranya yang memiliki spesifikasi yang mirip, yaitu Intel i5 3470. Dengan 4 core dan 4 thread-nya dan performa single core dan multi-core yang masih mumpuni, CPU ini udah cukup lah untuk beberapa games terkini di resolusi 1080p dan editing video di resolusi 1080p juga. CPU ini juga memiliki TDP yang tergolong rendah, yaitu di 69 watt. Untuk opsi upgrade kedepannya juga luas. Jika kalian memilih Intel Gen 3 ini, kalian bisa upgrade ke i7 3770 atau Intel Xeon E3 1240 V2 atau di atasnya. Kekurangan dari CPU ini adalah tidak adanya iGPU atau Integrated GPU, yang berarti teknologi Intel QuickSync tidak bisa dijalankan pada CPU ini. Untuk harga CPU ini di pasaran ada pada sekitar 350 ribuan. Di posisi keempat ada pada Intel i5 3570. i5 3570 ini menggunakan soket LGA 1155, codename-nya Ivy Bridge yang berarti Intel generasi ketiga, litografinya 22 nanometer, lalu memiliki 4 core 4 threads, clock speed-nya ada pada 3,4 GHz dan turbo boost-nya ada pada 3,8 GHz. Lalu cache-nya 6 MB dan tentu saja udah Intel Smart Cache. Lalu TDP-nya ada pada 77 watt. Intel i5 3570 ini saya posisikan lebih tinggi di atas Xeon E3 1220 yang tadi ya.
Karena kelebihan dari CPU Intel Core tentu saja memiliki performa single core dan multi-core yang lebih baik dibandingkan dengan Intel Xeon yang diperuntukkan khusus untuk server. Yang berarti untuk gaming ataupun editing, CPU ini lebih mantap dibandingkan dengan Intel Xeon. Intel i5-3570 ini juga memiliki iGPU yang berarti Intel QuickSync bisa dijalankan pada CPU ini. Kekurangan dari CPU ini adalah harganya yang lebih tinggi bedanya ya, lebih jauh ya tingginya. Jika dibandingkan dengan Intel Xeon yang memiliki spesifikasi yang mirip-mirip dengan i5 ini. Tapi ya, jika kalian memilih Intel i5 ini, kalian mendapatkan iGPU dan tentu saja teknologi Intel QuickSync bisa dijalankan pada CPU ini. Di posisi ketiga ada pada i3-4170. Menggunakan soket LGA 1150, codename-nya Haswell yang berarti Intel generasi keempat, litografinya 22 nanometer, lalu memiliki 2 core dan 4 thread. Clock speed-nya ada pada 3,7 GHz, memiliki cache 3 MB, dan TDP-nya 54 Watt. Loh, kenapa i3 saya taruh di atas i5-3570? Padahal kan performanya lebih tinggi i5-3570. Karena Intel i3 ini berada satu generasi di atas Intel i5 dan Xeon yang tadi, walaupun performanya di bawah i5 ataupun Xeon. Generasi lebih baru otomatis memiliki fitur dan teknologi yang lebih baru, dan juga future-proof tentunya. Kelebihan dari i3-4170 atau yang ada pada semua CPU Intel Core Haswell ya, adalah adanya instruksi AVX2 yang berguna dan dibutuhkan bagi beberapa aplikasi modern saat ini. Contoh gampangnya ada fitur virtual background ya di aplikasi Zoom yang membutuhkan instruksi AVX2 untuk dijalankan. Untuk opsi upgrade kedepannya pun juga luas. Kalian bisa upgrade ke i5-4460, i5-4570S, Intel Xeon E3 1220V3 ataupun i7-4770 yang performanya masih sanggup untuk digunakan di tahun 2022 ini. Kekurangan dari CPU ini adalah memiliki jumlah core yang lebih sedikit dibandingkan dengan CPU rekomendasi lainnya. Tapi menurut saya sebenarnya itu semua tidak masalah ya, karena CPU ini memiliki performa multi-core yang lumayan, walaupun hanya memiliki 2 core. Di posisi kedua, kita pindah dulu ke AMD ya. Jatuh pada AMD Athlon X4845. Athlon X4845 ini menggunakan soket FM2+, codename-nya Carrizo, memiliki litografi 28 nanometer, memiliki 4 core dan 4 thread, clock speed-nya ada pada 3,5 GHz, dan turbo boost-nya up to 3,8 GHz, cache-nya 2 MB tapi masih L2 cache, dan TDP-nya ada pada 65 Watt. Kelebihan dari CPU ini adalah harga CPU-nya murah banget dan motherboard-nya pun juga murah dibandingkan dengan CPU rekomendasi lainnya, namun memiliki performa dan fitur yang nggak malu-maluin lah. Sama seperti Haswell, CPU ini juga sudah dibekali instruksi AVX2. CPU ini juga musuh PLN ya, karena TDP-nya hanya 65 Watt. Kekurangan dari CPU ini adalah tidak adanya L3 cache seperti pada CPU rekomendasi lainnya. Dan juga CPU ini memiliki litografi yang lebih besar yaitu 28 nanometer. Untuk opsi upgrade kedepannya pun sangat terbatas ya, dimana soket FM2+ ini tidak ada CPU dengan 4 core 8 thread. Maksimalnya hanya ada di 4 core dan 4 thread. CPU ini juga tidak memiliki iGPU, jadi kalian harus pakai GPU discrete. Di posisi pertama jatuh pada Intel i5 4570S. Menggunakan soket LGA 1150, codename-nya Haswell yang berarti Intel generasi keempat, lalu litografinya 22 nanometer, memiliki 4 core 4 thread, clock speed-nya ada pada 2,9 GHz dan turbo boost-nya ada pada 3,6 GHz, memiliki 6 MB L3 cache atau Intel Smart Cache ya, dan TDP-nya hanya pada 65 Watt. Kelebihan dari CPU ini adalah tentu saja memiliki performa dan fitur yang mantap. CPU ini juga tentu saja memiliki instruksi AVX2 dan memiliki iGPU yang berarti mendukung Intel QuickSync. Huruf S di akhir menandakan CPU ini memiliki daya yang lebih rendah dibandingkan dengan yang polosannya atau i5 4570. Untuk kekurangan dari CPU ini ya, jika dibandingkan dengan rekomendasi sebelumnya, saya tidak nemu sih selain harganya yang lebih tinggi. Tapi menurut saya itu semua terbayar dengan performa dan fitur yang dimiliki oleh i5 4570S ini. Jika kalian ada pendapat lainnya boleh komen di bawah.
Baiklah, itu tadi beberapa rekomendasi CPU Core yang masih mumpuni di tahun 2022 ini. Sayangnya dari rekomendasi tersebut tidak ada CPU dengan 4 core 8 thread atau 6 core ya. Karena misal ya, contoh i7-3770 itu memiliki 4 core 8 thread, tapi harganya sangat overpriced menurut saya. Contoh lain deh, misal i7-860 atau Intel Xeon X3470. Itu memiliki 4 core dan 8 thread dan harganya pun sangat murah. Tapi kedua CPU tersebut merupakan Intel generasi pertama dan sudah jauh ya ketinggalan dari segi performa dan fiturnya. Untuk 6 core misal ya, sebenarnya ada AMD Phenom 2X6 1055T. Itu ada di range harga 500 ribuan, tapi saya tidak rekomendasikan karena memiliki TDP yang sangat tinggi dan juga performanya nggak beda jauh dibandingkan dengan CPU 4 core 4 threadnya Intel, misalnya i5-4570S ataupun i5-3570. Nah, tapi jika teman-teman ada saran CPU lain yang lebih mantap dari yang saya rekomendasiin, boleh komen di bawah. Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Jika kalian ada pertanyaan atau mau request video, boleh komen di bawah. Tekan tombol like jika kalian suka dan jangan lupa tekan tombol subscribe atau subrek ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel ini makin mantap. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Giovanni Gantara Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomongnya agak bisik-bisik karena ini udah jam 1 ya.